Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dulu dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada saat ini bisa membawa manfaat dan berbarokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Mabad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai kurban. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama, sejarahnya kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hukum dari kurban. Nah, hukumnya kurban kemarin masih ingat Ibu, Bapak? Secara mutlak atau yang asli hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Dan sunnah itu bisa hilang gara-gara dinazarkan. Jelas ya? Kemudian ada hal yang juga perlu diketahui, bahwasanya sunnah mu'akkadah itu, jelas ya, sunnah mu'akkadah itu terbagi menjadi dua dalam urusan kurban. Saya ulangi, sunnah mu'akkadah dalam urusan berkurban itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya sunnah mu'akkad yang ain. Saya ulangi, sunnah mu'akkadah yang ain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sunnah dalam berkorban untuk setiap individu. Saya ulangi, sunnah untuk berkorban untuk setiap individu. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Contoh mawon, kalau saya misalnya tidak punya anak, tidak punya istri, hidupnya mandiri, tidak punya orang yang saya tanggung nafkahnya, jelas ya? Bahasa sekarang namanya jomblo, maka kalau dia mampu, maka dia sunnah mu'akkad yang ain. Kira-kira jelas Ibu? Jelas Pak nggih? Itu contohnya. Contohnya Mas ini kan sendirian. Kok ketika tiba bulan Dzulhijjah, kemudian punya kelebihan harta, kemudian dia mengeluarkan kurban, maka statusnya sunnah mu'akkad yang ain. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah sunnah mu'akkadah yang kifayah. Sunnah mu'akkadah yang kifayah. Maksudnya seperti apa sunnah mu'akkadah yang kifayah? Nah, ini maksudnya sunnah mu'akkadah kifayah itu adalah sunnah berkorban untuk seseorang mewakili lingkup keluarga. Saya ulangi, sunnah berkorban untuk seseorang yang melingkupi keluarga. Jadi jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya sebagai bapak, saya punya istri, kemudian punya 4 anak yang saya nafkahi secara wajib. Ketika bulan Dzulhijjah tanggal 10 saya mengeluarkan kurban. Jelas? Saya mengeluarkan kurban 1 kambing atas nama diri saya. Jelas ya? Atas nama diri saya.
maka saya terkenai hukum sunnah muakkadah yang kifayah. Jelas Pak? Bu? Maka saya terkenai hukum berkorban sunnah muakkadah yang kifayah. Sedangkan istri, anak saya yang 4 tadi gugur kesunahannya. Gugur kesunahannya. Jelas ya? Gugur kesunahannya. Tentunya yang perlu dicatat, diperhatikan di sini adalah satu kambing ini adalah tidak bisa dibikin patungan untuk semua anggota keluarga. Saya ulangi, yang perlu diperhatikan di sini adalah satu kambing yang saya korbankan tadi tidak bisa dan hukumnya tidak boleh untuk dijadikan patungan berkorban untuk seluruh anggota keluarga saya tadi. Cukup satu kambing tadi atas nama diri saya. Sedangkan yang lainnya gara-gara saya sudah berkorban kan sudah gugur kesunahannya. Maka saya boleh menyertakan pahala untuk mereka. Faham Ibu, Bapak? Jadi seperti itu. Kenapa demikian? Ada sekarang ini penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda. Yang perlu kita luruskan. Dan ranahnya ini cuma perbedaan pendapat saja. Kemudian yang perlu diperhatikan sekali lagi, yang kita pelajari pada fikih kurban saat ini adalah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Dan lagi menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kembali lagi mengenai ada penafsiran mengenai hadisnya Rasulullah SAW. Ini kalau panjenengan cek mungkin di YouTube, Google atau lain-lainnya, ini pasti kalau sudah menjelang Idul Adha, Dzul Hijjah, pasti itu muncul hadisnya Nabi yang berisi bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah berkorban dengan 2 kambing. Pernah berkorban dengan dua kambing. Yang satu diperuntukkan untuk beliau sendiri. Yang satu diperuntukkan untuk keluarga beliau plus umat beliau. Redaksi hadisnya seperti ini, Bu. Boha Rasulullah SAW bikabsyaini. Rasulullah SAW itu pernah menyembelih atau berkorban dengan dua kambing. Kemudian waqala, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari aku atas nama diriku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan wa ali Muhammadin, dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis au kama qala. Dan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjemahannya sudah jelas seperti itu, Pak. Tetapi penafsiran maksudnya tidak seperti itu. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Maksudnya adalah 2 kambing yang disembelih Rasulullah SAW tadi, yang satu memang dikhususkan atas nama beliau sendiri. Jelas ya? Yang satu sifatnya adalah untuk dirinya sendiri, tetapi pahalanya diperuntukkan untuk siapa? Keluarga beliau dan umat beliau. Itu maksudnya Pak hadisnya. Jadi perkara hadis Al-Quran kita tidak bisa berfokus atau berpatokan pada terjemahan. Harus dilihat penafsirannya.
maksud aslinya dari siapa? Dari ulama-ulama yang memang ahli hadis. Jadi menurut Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan yang satu kambing untuk beliau sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua itu pahalanya saja diperuntukkan untuk keluarga beliau plus umat beliau. Kira-kira jelas Ibu, Bapak? Gitu. Jadi walhasil satu kambing, kembali lagi pada yang sunnah muakkadah kifayah. Jadi kalau saya itu punya istri, punya 4 anak tadi, ya cukup saya kasih pahalanya dari kurban yang saya lakukan. Kira-kira jelas? Sedangkan atas nama kurban tersebut adalah atas nama diri saya sendiri. Kira-kira jelas Pak? Bu? Yeah. Lain kalau kita kurbannya menggunakan sapi, atau unta, maka cukup untuk maksimal adalah 7 orang. Jadi contohnya kalau saya, istri saya dan 4 anak berarti berapa? 6. Maka pakai kambing satu-satu berarti 6 kambing, atau pakai unta atau pakai sapi, maka mencukupi untuk setiap individu anggota keluarga saya atas nama mereka. Kira-kira jelas? Jadi panjenengan juga bisa seperti itu Pak. Misalnya jenengan beli kambing Bapak Ibu untuk dikorbankan sunnah, maka cukup 1 kemudian pahalanya ditransferkan. Misalnya punya guru misalnya, yang sudah meninggal maka boleh. Tetapi cukup atas nama diri panjenengan. Kira-kira jelas? Jadi sunnah muakkadah dalam urusan kurban tadi ada 2, apa saja Ibu Bapak? Sunnah muakkadah yang ain itu khusus tiap individu yang tidak punya tanggungan orang yang dinafkahi secara wajib. Sedangkan yang kedua adalah sunnah muakkadah kifayah, lingkupnya adalah khusus keluarga. Jelas? Kalau mendengar kifayah mungkin panjenengan pernah mendengar namanya fardu kifayah. Contoh yang sering kita dengar fardu kifayah seperti apa Pak? Merawat jenazah. Kalau sudah ada yang merawat maka gugur kewajibannya. Sama dengan ini. Berhubung kurban kan hukum secara mutlak adalah sunnah. Maka kalau sudah dalam lingkup keluarga ada yang satu, maka gugur kesunahan yang lain. Kira-kira jelas? Kemudian saya lanjutkan mengenai nazar, mengenai kurban nazar. Ini beda dengan kurban yang sunnah. Kurban nazar itu kan termasuk kurban yang wajib. Bedanya apa? Bedanya nanti masalah pentasarufan. Pentasarufan itu apa? Pembagian daging kurbannya beda. Untuk daging hewan kurban yang wajib gara-gara nazar, maka semuanya keseluruhannya tidak boleh dikasihkan kepada orang yang berkurban dan orang yang mampu. Maka tidak boleh. Semuanya khusus untuk fakir miskin. Panitianya tidak boleh. Semuanya khusus fakir miskin. Kira-kira jelas? Itu untuk korban yang wajib gara-gara nazar. Oke Pak? Oke, wonten hadisnya. Jelas ya? Jadi semuanya itu aturan yang dibuat oleh Rasulullah semacam itu. Berarti kalau ada korban wajib semuanya ditasarufkan, daging korbannya dibagikan kepada fakir
miskin. Orang yang berkorban tidak boleh mengambil bagian. Kemudian orang yang mampu atau kaya juga tidak boleh kita kasih. Sedangkan kurban sunnah, jelas ya? Kurban sunnah entah itu sunnah muakkadah yang maupun sunnah muakkadah yang kifayah, maka bebas. Orang yang berkorban boleh mengambil bagian, kan gitu? Boleh mengambil bagian. Orang yang mampu boleh kita kasih, dan fakir miskin juga wajib dikasih. Jadi ada di 3 pembagian untuk hewan kurban yang sunnah. Semisal orang yang berkorban tidak mengambil, boleh. Kenapa? Karena sifatnya sunnah. Orang kaya tidak dikasih juga boleh. Dikasihkan semuanya kepada fakir miskin juga boleh. Kira-kira jelas, Pak, Bu? Jelas ya? Nah, jadi bedanya di sini letaknya kalau antara daging kurban yang wajib gara-gara nazar dan daging kurban sunnah. Letaknya pada pentasorufannya. Salah satunya seperti itu. Pentasorufan, paham nggih? Napa pembagian daging. Jelas? Ya. Kemudian hewan apa saja sih yang boleh dijadikan hewan kurban? Tidak semuanya hewan yang halal dimakan dagingnya itu bisa dijadikan hewan kurban. Ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah, hanya ada tiga jenis. Yang pertama adalah unta, ya, unta. Kemudian yang kedua adalah sapi atau lembu. Dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Jelas ya? Ada di 3. Itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah, hanya di 3. Nah, 3 urutan mulai unta, sapi, dan kambing ini urutan yang pertama yang lebih utama adalah unta. Kemudian dilanjutkan adalah sapi, kemudian dilanjutkan adalah kambing. Gimana? Kerbau boleh, Bu. Sama dengan sapi atau lembu. Kalau di negara kita ini kan ada unta, tapi kan dilindungi, Bu. Ditaruh di kebun binatang. Yang ada cuma sapi sama kambing. Jadi tidak semuanya hewan yang halal dimakan itu bisa dijadikan hewan kurban. Kalau semua hewan yang bisa dimakan atau halal dimakan dagingnya bisa dijadikan kurban, enak, Bu. Kita bisa ayam, ikan patin, langotan nah. Seperti itu. Jelas ya? Untuk jenis kelamin itu ada ketentuan nggak? Untuk jenis kelamin itu tidak ada ketentuan, cuma keafdolian aja, keutamaan aja. Yang lebih utama adalah jenis kelaminnya jantan. Betina boleh, bahkan betina yang lagi hamil boleh untuk dijadikan hewan kurban. Cuma perlu diingat Ibu Bapak, kalau misalnya kita menjadikan hewan yang kurban kemudian lagi hamil, sebelum dikorbankan, jelas ya, sama orang yang memiliki hewan tadi sudah diniati menjadi kurban sunnah. Contohnya seperti itu, Pak nggih. Kok dilalap pada waktu sehari sebelum napa? Sebelum hari hanya 10 Dzulhijjah kok mengeluarkan anak. Jelas ya? Maka induk sama anaknya wajib disembelih. Kenapa? Karena sudah diniati untuk menjadikan kurban. Jelas ya? Nah, itu kita bicaranya mengenai syariat seperti itu. Kira-kira jelas? Jadi kalau sebelum hari H-nya itu kok keluar anak, maka ketika hari H wajib disembelih induknya plus anaknya. Kenapa? Karena orang yang berkorban tadi sudah berniat untuk menjadikan hewan kurban tersebut sebagai kurban
sunnah. Ayo bayar zakat ilazi sabilillah. Ayo rajin infak ilazi sabilillah. Jangan kemana-mana, di sini saja. Tunaikan zakat di sabilillah. Jangan kemana-mana, di sini saja. Salurkan infak di sabilillah. Arek Malang bayar zakat di Lazi Sabilillah. Lazi Sabilillah, mantap di hati. Mantap di hati.